yang panjang sabar berlimpah kasih setiamu Tuhan. Engkau memberikan segala-galanya bagi kami. Dan kami diselamatkan, kami diberkati, kami memperoleh apa yang kami perlukan di dalam dunia ini. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas tentang persembahan seorang janda miskin. Kita buka Alkitab kita, saudara, yang ada di HP saudara atau di Alkitab saudara, dari Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jikalau saudara sudah mendapatkannya, silakan saudara berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. Mari kita berdiri. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, Tuhan Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu bersama-sama, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Iralabaya sanda. Saudara yang kekasih, saatnya kita merenungkan tentang persembahan. Apa yang kita bawa pada tiap hari Minggu atau ibadah-ibadah yang lain, kita mau merenungkannya lebih jauh lagi, mengapa kita harus membawa persembahan kita. Tuhan Yesus memperhatikan persembahan seorang janda miskin. Mengapa, saudara? Mengapa bukan orang-orang yang lain yang masukkan lebih banyak, bahkan yang terbanyak, tetapi justru Tuhan Yesus memilih seorang janda yang miskin. Ini bacaan Alkitab kita tiap hari Minggu, saudara, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Camkanlah, artinya saudara renungkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Memberi menurut kerelaan hati. Jadi saudara kalau memberi harus rela, amin. Harus sukarela, suka hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kenapa? Bapa mengasihi semua orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian Bapa kepada dunia, saudara, adalah pemberian yang terbesar, yang bisa dinilai. Karena apa? Karena Yohanes 3 ayat 16, gimana? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelihatannya sepele, saudara. Bapa mengirimkan anaknya, mengutus anaknya, memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, bapak mana yang tega kalau melihat anaknya dipukuli? Saya percaya kita akan tega ya. Bahkan kalau anak kita dicolek sama tetangga kita marah luar biasa. Ya, ini Bapa di surga yang sangat mengasihi putranya, sangat berkenan kepadanya, sangat bangga kepadanya, dengan rela hati, dengan
berat hati sebenarnya saudara. Dia mengutus putranya itu ke dalam dunia untuk diperlakukan semau-maunya. Mulai dari pelayanannya, putranya itu Tuhan Yesus selalu dikucilkan orang, selalu diomongin oleh orang-orang. Tetapi Bapa lihat rencana yang lebih besar terjadi ketika dia mengutus putranya bagi kita, yaitu supaya kasihnya kepada dunia ini digenapi. Kasihnya harus digenapi karena dia Bapa pengasih, Bapa penyayang, Bapa yang panjang sabar, Bapa yang berlimpah kasih setianya. Itu sebabnya saudara, pengorbanan Bapa sangat-sangat luar biasa. Tanpa rencana Bapa, tanpa pengorbanan Bapa, tanpa Bapa mengutus putranya, kita binasa. Itu sebabnya mari kita menghormati Bapa. Doa Bapa kami biarlah diucapkan setiap hari sebagai penghormatan kita kepada Bapa di surga. Sebab apa saudara? Di situ ada pengakuan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Saudara, doa Bapa kami yang pertama itu bagian alinea pertama, sangat memuliakan Bapa di surga. Pengakuan kita kepada Bapa di surga. Baru kita meminta yang kita lakukan, berikanlah kami makanan setiap hari yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lalu ada pengakuan lagi, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pemberian Bapa, pengorbanan Bapa, persembahan Bapa bagi keselamatan kita maksimal saudara. Ya. Itu sebabnya terus kita menghormati Bapa di surga. Kemudian pemberian persembahan Tuhan Yesus juga persembahan yang dahsyat dan luar biasa. Yohanes 15 ayat 13 saya bacakan buat kita semua saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Tuhan Yesus? Saudara dan saya. Saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai utusan dari Bapa di sorga untuk menyelamatkan umat manusia, selain dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, mengangkat kita jadi hamba-hambanya, mengangkat kita jadi pelayan-pelayannya, dia juga mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dan dia mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kita semua. Saudara bersyukur enggak menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Ya, kalau menjadi sahabat pasti banyak komunikasi, pasti banyak bersekutu, pasti saudara banyak curhat pada sahabat saudara itu. Sebabnya bangun keintiman terus-menerus, lebih dekat, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Karena engkau dan aku sudah diangkat menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Sahabat-sahabatnya pencipta kita, sahabat-sahabat yang dia kasihi. Mari kita menjadi sahabat yang baik dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan seorang janda miskin dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai persembahan paling besar. Paling besar. Ya, lebih daripada yang lain. Yang pertama saudara, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Saudara kalau memberi dari kelebihannya gampang gak? Ya, kalau saudara punya uang 100.000, kasih 5.000 buat pekerjaan Tuhan, itu berharga. Ya mungkin 100.000 gak cukup buat kehidupanmu hari-hari ini. Tetapi engkau memutuskan untuk memberikan kepada Tuhan. Nah janda ini lebih daripada itu, memberikan seluruh nafkahnya. Mungkin uang belanja dia hari itu. Ya, dengan berkata, ya deh aku puasa gak apa-apa, aku mau kasih semuanya. Saya percaya pulang dari tempat dari rumah Tuhan itu,
pasti janda itu akan mengalami mujizat Tuhan. Ya. Banyak kesaksian saudara ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, kita mengalami mujizat-mujizat. Pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna bagi kita. Saudara percaya enggak pulang dari rumah ibadah itu, apakah kira-kira janda itu jadi kelaparan? Enggak saudara. Ya, sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kasih karunia kuasanya. Kemudian yang kedua saudara, janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Bukan 5%, bukan 10%, bukan 20%, bukan 50%, bukan 90%. Seluruh nafkahnya, kehidupannya. Tuhan tahu saudara apa yang dipersembahkan. Itu saya percaya, itu sebabnya pada hari itu Tuhan Yesus sengaja datang ke tempat itu untuk mengucapkan firman ini bahwa janda itu sudah memberikan seluruh kehidupannya dari kekurangannya bahkan dari nafkahnya. Saudara persembahan kita tidak pernah sia-sia. Saya percaya saudara jangan merasa berat gitu kan. Memberi harus dengan sukacita. Kalau sukacita 5.000 ya 5.000. Kalau sukacita 10.000 10.000. Kalau enggak sukacita jangan 50.000 saudara. Karena ukurannya memberi dengan sukacita. Kira-kira Bapa di surga memberikan putranya kepada kita dunia ini dengan sukacita enggak? Walaupun berat dia tetap sukacita. Sebab dia akan melihat orang-orang pilihannya diselamatkan. Diampuni dosanya, diangkat segala kutuknya. Tetap ada sukacita di dalamnya. Pengorbanan Tuhan Yesus juga dengan rela, dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Dia mengorbankan dirinya sesudah. Makanya ketika dia berjumpa dengan perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi penderitaan Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menangis aku, tangisilah dirimu sendiri dan keluargamu. Tuhan Yesus gak butuh tangis daripada kita sebab dia melakukannya dengan rela, dengan hati yang mengasihi kita, dengan satu percaya kita semua diselamatkan. Nah, mari kita belajar memberi seperti perempuan itu. Memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik. Terbaik belum tentu terbanyak. Terbaik, saudara, adalah ketika kita bercita, ketika kita tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Pemberian kepada Tuhan Yesus dipandang sebagai menabur dan bukan sebagai menggarami laut. Suatu kali seseorang pengen kondangan, diundang sama orang yang kaya raya. Akhirnya dia tidak bawa ampau, saudara. Mengatakan bahwa ngasih dia mah seperti kita menggarami laut. Saudara tahu, saudara bawa garam 1 kilo ke pantai, lalu digarami laut itu, ya, sia-sia saudara ya. Enggak seperti itu saudara. Banyak orang memberikan kepada orang dunia, tetapi tidak menjadi berkat. Tetapi memberi di hadapan Tuhan dengan sukacita, bagaikan kita menabur. Saudara, kita bersukacita hari-hari ini Indonesia sudah surplus pangan. Bahkan jual beras ke luar negeri saudara. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya melihat videonya saudara Menteri Pertanian yang memanggil ada sekitar 5.000 anak-anak muda untuk ditugaskan ke desa-desa. Ada 10,5 juta hektar di seluruh Indonesia yang harus ditanami dan sudah berjalan saudara. Dan mereka itu tidak mencangkul saudara. Anak-anak muda itu dikatakan kalau kamu mau bekerja di sana, gajimu itu di atas 10 juta per bulan. Keren ya? Ibu mau ke sana. Di atas 10 juta. Dan tugas mereka saudara bukan masuk ke sawah, tidak. Cukup di pinggir sawah saja. Sebab pemerintah sudah menyediakan alat-alat pertanian yang serba modern. Ya, ada traktor-traktor yang tidak perlu ditunggangi, cukup dengan main remote saja saudara. Bisa
membajak tanah itu. Ada peralatan-peralatan yang bisa menabur benih, sudah disiapkan. Bahkan untuk memberikan pupuk, ada drone yang sudah dibeli, dipersiapkan, saudara. Luar biasa. Memang seperti doa kita yang beberapa waktu yang lalu, agar Indonesia menggunakan pertanian yang modern, ya, alat-alat yang modern untuk pertanian. Sebab kalau cuma mencangkul, nggak bisa menjadi maksimal. Dan ternyata hari-hari ini penuaian luar biasa. Selama puluhan tahun, saudara, baru kali ini Indonesia bisa surplus pangan. Ya, di seluruh Indonesia menghasilkan yang luar biasa. Dan korupsi di Departemen Pertanian dihabisi semua, saudara. Direktur-direktur banyak yang dipecat, saudara. Ya, kolega-koleganya dari Departemen Pertanian banyak diputuskan hubungannya lagi. Karena selama ini mereka tidak baik. Kita berdoa terus supaya pertanian di Indonesia makin hari makin membaik. Amin. Karena suatu bangsa kalau pertaniannya baik, hasilnya baik, bangsa itu aman. Karena apa? Kampung tengahnya cukup. Coba mana kampung tengah, saudara? Ya, kampung tengahnya cukup. Kalau cukup makan orang nggak neko-neko kata orang Jawa, nggak macem-macem. Ya, itu sebabnya kita bersyukur biarlah Indonesia tetap surplus pangan, bisa menjual, mengekspor bahan makanan ke negara-negara lain. Nah, menabur itu harus. Ya. Sebagai bangsa harus menabur nggak? Kita nggak boleh katakan nggak usah menabur, hari-hari ini kita tinggal import aja dari luar negeri, banyak yang sediakan beras untuk kita. Saudara, suatu kali kalau impor itu ditutup oleh negara yang menjual, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita punya persediaan makanan, luar biasa, saudara. Petani-petani zaman sekarang mendapat kelimpahan. Dulu katanya kalau musim panen, harga gabah itu cuma 2.000 per kilo. Gabah kering giling, 2.000 per kilo. Tapi sekarang ditetapkan bahwa Bulog wajib menyerap semua gabah petani dengan harga Rp6.500. Berlimpah mereka, 3 kali lipat lebih harganya. Karena selama ini yang menjadi untung banyak itu tengkulak-tengkulak, saudara. Tetapi Menteri Indonesia ini sekarang memperhatikan petani-petani. Bukan itu saja, saudara, daerah-daerah yang sering mendapat kekeringan dikirim pompa-pompa, saudara. Ya, pompa-pompa yang bisa mendalam 60 meter ke bawah untuk menyirami pertanian. Terus kita berdoa buat pertanian di Indonesia supaya tetap maju, ya, supaya kita tetap bisa makan dan bangsa ini aman. Kita tidak menggarami laut. Ketika kita bawa ke rumah Tuhan Yesus dengan sukacita, katanya supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara bawa ke tempat ini, bukan supaya gereja ini jadi kaya raya, enggak. Supaya kita boleh menggenapi firman Tuhan Yesus, kita boleh membawa dengan sukacita, membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya mau kasih masukan lagi, hari-hari ini sudah kelihatan lagi bahwa uang-uang dari Jakarta ke Papua, balik ke Jakarta lagi ke Bekasi, masih diberikan jemaat di tempat ini. Saudara, kalau saudara punya uang yang bagus, 5.000 yang bagus, ya, mari simpan buat persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menabur bukan menggarami laut. Mengapa orang percaya harus memberi? Karena Tuhan Yesus sangat rindu kita menuai berkat-Nya. Jadi kalau saudara menabur di ladang Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan janji pasti menuai. Tidak mungkin gagal panen. Sebab malaikat-malaikatnya akan menjaga segala taburan kita, saudara. Supaya pada saatnya
akan menuai luar biasa. Saudara, hari-hari ini pertanian yang sangat berhasil adalah di Israel. Ya. Pada tahun 40-an Israel nggak punya apa-apa, bahkan dimusuhi oleh negara sekitarnya. Tetapi karena dia umat Tuhan bergantung kepada Tuhan Yesus, saudara, dia bisa mengubah segala sesuatu. Ya, hari-hari ini bangsa Israel kelimpahan air loh. Bahkan Danau Galilea bisa diisi dari mengubah air laut itu menjadi air tawar lalu dimasukkan ke Danau Galilea. Bahkan dia bisa mengekspor ya air-air bersih itu ke negara-negara di sekitarnya. Tuhan Yesus memberikan kecerdasan kepada bangsa Israel sehingga dia bisa mengubah air asin itu menjadi air tawar. Dan yang menemukan tanaman tetes, saudara tahu. Jadi kalau tanaman disiram itu airnya boros ya. Jadi dia pakai selang aja gitu, selangnya dibolongi pas di akar pohon itu, jadi airnya menetes. Tes terus, saudara. Sehingga pohon itu tidak kekurangan air. Akhirnya pohon itu bisa bertumbuh, berakar, berbuah, dan menjadi hijau luar biasa. Bahkan padang gurun sudah dirubah menjadi tanam-tanaman yang luar biasa. Karena Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel tidak menggarami laut, tetapi dia menabur di dalam pekerjaan Tuhan. 3 kali setahun orang laki-laki di Israel harus pergi ke rumah Tuhan. Dan jangan datang kepada rumah Tuhan dengan tangan hampa. Tapi bawalah persembahan. Yang kedua, saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pernah kejadian di dalam Alkitab di mana Ishak mengalami kekeringan yang luar biasa, musim kemarau yang luar biasa, musim paceklik, musim kelaparan yang luar biasa. Pada waktu itu orang-orang di Israel berencana pergi ke Mesir karena di sana banyak makanan. Tetapi Tuhan bilang kepada Ishak, kau tidak boleh pergi ke Mesir, tetapi engkau harus menabur di sini. Musim kering, tapi Ishak disuruh menabur. Alkitab mencatat bahwa Ishak menuai 100 kali lipat. Amin. Ya, jadi bagi Tuhan Yesus enggak mengalami kekeringan. Orang percaya harusnya tidak mengalami kekeringan. Orang percaya harusnya tidak gali lubang tutup lubang. Orang percaya harusnya mencukupkan keperluannya dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memenuhi keperluannya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak mengendaki kita lapar. Amin. Tuhan Yesus mengendaki kita semua dicukupkan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dia itu siapa? Saudara dan saya. Kita akan dikenyangkan dengan segala kebaikan dari Tuhan. Nasihat gembala begini, saudara. Mari kita menabur di ladangnya. Ada yang amin? Mari kita menabur di ladangnya, saudara. Jangan hitung-hitungan. Ya, kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Menabur di ladangnya artinya, saudara, kita melayani. Saudara datang ke tempat ini, kalau saudara menyanyinya dengan sungguh-sungguh, berarti saudara sudah melayani. Tapi ada orang rajin ke gereja, nyanyinya gak sungguh-sungguh, doanya gak sungguh-sungguh, baca Alkitabnya gak sungguh-sungguh, ya tidak melayani. Mari kita melayani di hadirat Tuhan Yesus, menikmati dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Kalau sudah menikmati firman-Nya pasti sudah gak ngantuk. Amin. Gak tertidur. Kita tetap menikmati kasih Tuhan Yesus. Mari kita menabur di rumahnya, yaitu rumah Tuhan di mana saudara tidak tahukah tubuhmu adalah bait kudusmu. Jadi baik di rumah, di tempat kerja, di mana saja, bahkan di gereja, kita bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu saudara pulang dari gereja ini, bukan bete. Aduh lama banget khotbahnya ya. Aduh nyanyinya kok begitu sih. Ya, enggak saudara. Kalau kita memang membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, kita akan pulang dengan sukacita. Amin Bu Nini. Siapa yang kau tunjuk? Ya.
Saudara, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus sehingga kita menjadi subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan akan perlengkapi kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk melawan sakit penyakit, sehingga kita dalam keadaan sehat selalu. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari Bapa yang mengorbankan Tuhan Yesus, mengutus Tuhan Yesus untuk keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan dirimu untuk sahabat-sahabatmu, yaitu kami semua adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Biarlah jemaatmu memberi dengan sukacita, tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Sebab Tuhan Allah kami mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.